Ronggolawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sumenep di Pulau Madura. Ronggolawe dan ayahnya datang membantu ketika Raden Wijaya sedang membuka hutan di dekat Sungai Brantas pada tahun 1292 Masehi. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya Kerajaan Majapahit. Nama Ranggalawe merupakan pemberian Raden Wijaya berkaitan dengan penyediaan 27 ekor kuda dari Sumbawa. Sebagai kendaraan perang, Raden Wijaya dan para pengikutnya dalam perang melawan Jayakatwang, Raja Kediri. Bisa juga mempunyai arti rangga yang berarti kuda. Dan lawe merupakan sinonim dari wenang yang mempunyai arti benang atau dapat juga bermakna kekuasaan atau kemenangan. Ranggalawe kemudian diberi kekuasaan oleh Raden Wijaya untuk memimpin pembukaan hutan tersebut. Penyerangan terhadap ibu kota Kediri oleh gabungan pasukan Majapahit dan Mongol terjadi pada tahun 1293 Masehi. Ranggalawe berada dalam pasukan yang menggempur benteng timur kota Kediri. Ia berhasil menewaskan pemimpin benteng tersebut yang bernama Sagara Winotan. Setelah Kediri runtuh, Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit. Dalam Kidung Ranggalawe, atas jasa-jasanya dalam perjuangan, Ranggalawe pun diangkat sebagai Bupati Tuban yang merupakan pelabuhan utama Jawa Timur saat itu. Namun, Ranggalawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ranggalawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakian Patih, jabatan paling tinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Posisi Rakian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ranggalawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ranggalawe agar memohon maaf kepada sang raja. Namun, Ranggalawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Para raton menyebut pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 Masehi. Namun dikisahkan, sesudah kematian Raden Wijaya, pemberontakan tersebut bersamaan dengan Jayanegara naik tahta. Dalam negara Kertagama, Raden Wijaya meninggal, digantikan kedudukannya oleh Jayanegara, terjadi pada tahun 1309 Masehi. Namun negara Kertagama juga mengisahkan bahwa pada tahun 1295 Jayanegara diangkat sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Istana Daha. Di Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan jelas menceritakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jayanegara. Slamet Mulyana dalam tafsir sejarah Nagara Kertagama 2006 mengutip Kidung Ranggalawe, menuliskan bahwa peperangan dalam pemberontakan Ranggalawe terjadi di sekitar Sungai Tambak Beras, Jombang. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kepuana Brang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit
menuju Tuban untuk menghukum Ranggalawe. Di Tuban, Ranggalawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, ia segera mempersiapkan diri. Ia kemudian membawa pasukannya untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi oleh Nambi. Namun Nambi masih selamat. Kepu Anabrang, Panglima Perang Majapahit, mengambil alih pimpinan perang pasukan Majapahit. Ia memerintahkan pasukannya untuk mengepung pasukan Ranggalawe dari 3 penjuru, arah mata angin, timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ranggalawe. Kepu Anabrang memacu kudanya, namun dikejar oleh Ranggalawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ranggalawe terjatuh dan tercebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ranggalawe jatuh di sungai, Kepu Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya tersebut. Dan pertarungan 1 lawan 1 pun tak terelakkan terjadi di Sungai Tambak Beras. Dalam satu kesempatan, Kepu Anabrang yang lebih piawai bertarung di derasnya arus sungai mampu mencekik leher Ranggalawe. Ranggalawe pun sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tetapi Ranggalawe adalah keponakan tercintanya. Maka Lembu Sora segera menikam Kepu Anabrang sampai mati. Kepu Anabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di Sungai Tambak Beras yang banjir darah akibat duel kesatria tersebut. Jenazah Adipati Ranggalawe dan Kepu Anabrang lalu disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut.